Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'd. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadang ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Coro Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makamnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadang ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai di sini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya Nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, Nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau Nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini
Saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan Nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi nggak komplain kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya di diskon. Katanya. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, udah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan, dia nggak empati dengan kita, beliau nggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi ya pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja nggak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa. Makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari ya? Rebu apa Kamis? Besok. Lupa hari ya. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako. Abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. So, wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan, wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung ya. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi azbako. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada katanya. jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena, oh ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia ada ingin kena azab. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang gak nurut tadi. Wah sudah. Setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab enggak? Ternyata berita yang masuk dulu udah ada medsos, udah ada WA. Dulu itu enggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh enggak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia enggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak bohong katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Waktunya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam.
Akhirnya, oh iya ya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru, karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anting juga gitu. Yang namanya istri dua itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya? Yang penting ngelukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia, terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor, kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa, kalau ahli tsunami takutnya tsunami, kalau ahli sosial takut chaos, mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut ya takut lah, tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya sudah, Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar, tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah. Nah sekarang begini. Suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya
dilatih berpikir apa? Nubuat disebut al ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini, pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fakir semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fattah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat-dekat syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara, itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran.
Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah kelihatan. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kalau tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang. Kalau ingin kaya, Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau, jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrem. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau udah ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urung. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabi nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah tanya ini masih hidup, ya mas ya. Ya pernah sepuh sama saya. Jadi
Pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen. Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jabar, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial.
Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak apa? Benar. Al-fi'atul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini. Laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Belakang. Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, butuh kiai. Saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrem gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Oh, itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, kok orang mikir seperti itu? Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah.
Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak apa berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun apa? Kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek, putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, metode hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamr. Tamr itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamr diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamr harus apa? Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Enggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa?
Nggak usah sok suci isi sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada. Kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mau nggak di-manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan. Pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar enggak, militer itu ditunjuk. Ya digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya, kenapa ada kayak Rasulullah? Huwa Rasulullah, mbok enggak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal, itu kita malah enggak boleh persis Rasulullah. Karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9, itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tak cerita nih masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakar, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badullah dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem tok enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini ketulitu walas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah enggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang, sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahada ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman
min ahliha. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi sikok, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan, wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Sinten mawon pokoke sing kafir niku digiring ketemu Allah, terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tukhitu biha napa ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya, Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini mun fair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya, asal Anda bisa membuat alasan, dan alasan itu ilmiah. Ya, alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulanya ketika ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh itu artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, bahasa modern ilmiah aku pinter golek duit, pinter ngatur pajak, aku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten kan, mpun sampean ngandel kula mon. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten lho contohnya. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek, atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau baleni malih ya. Ilmiah sing mesti diridani pangeran sampean tak warai ya. Ilmiah sing mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye-piye statusnya namung nopo objek. Jadi rasionale Quran itu gampang. Misalnya ngeten, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan sok mben niku wong sakwise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Nggih, menghadapi napa? Hisab. Terus wong kafir komentar, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun." Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedai. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang yang sudah membiru sekali, diremes, tentu kan terus hancur lebur, terus disawurno ning wajah Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi? Kanjeng Nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng wis mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu bi abaina in kuntum shadiqin, kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujjah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, nggih. Punya ilmu cara pangeran nggih, ora ilmu kados urusan pajak golek dhuwit mboten niku, mboten ilmu niku. Niku wong kepengin mapan nggih. Tapi mboten napa? Mboten ilmu. Ngeten logikane. Sekarang sampean saya tanya. Kita ini mukmin, ya saleh, ya alim, ya waras. Kowe kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu ana buktine, pokoke yakin ngono. Pokoke sampean kudu yakin alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya ana alim, saya alim, saya tahu. Yeah.
Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedheki, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud tuh objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun tidak akan bisa menata lagi. Yo gendeng gue. Wong objek kok mengukur subjek. Nah manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek. Nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya. Benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yuk gendeng teke waras. Wong yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin artinya hebat, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama. Iso gawe kue mripate loro, teke pating krentil, iso gadekno BPKB. Oh itu sudah hebat. So SMS-an, iso selingkuh malah sing nakal-nakal. Wong iso gawe detail ngono wis. Iso nyembunyikan aset miliaran triliunan. Itu kan wong wis jelimet, uteke wis jelimet. Terus mati ya hancur. Kamu katakan yang bikin pun tidak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Paham sih kalau mas? Gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolok ukur atau rujukan hukum? Berhubung wis hancur, maka tidak mungkin kembali loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu subjek. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja, ya benar. Tapi kalau kamu bilang yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng, sing dakok neng dhuwur jare iso dakok neng ngisor wong karek geser wae napa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diridani Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati objek, kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai carane wiridan Asmaul Husna. Jomok bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system ngrameni tonggo tok ora jelas. Wa huwallazi yuhyi wa yumitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumitu yang matikan. Kamu enggak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya di mana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah, kita hanya nyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Mbah saya tidak tahu. Zaman saya wujud ya tidak tahu, zaman saya hidup ya tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah, setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nak minati Allah dadekno sampean api neraka ya dakok neraka, nak Allah ngersakno ning swarga ya ora roh. Wis karek anut ngono. Berhubung anut terus pokoke falam. Anahu lah harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Kalau betul teori Anda betul orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad dianggap gak mampu. Nyatanya kayak reso nangeno sing mati berarti kayak bohong. Nah mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Nak pancen wong mati kuwi iso urip meneh. Saiki wong mati tangekno. Lho yang ingin nangekno itu Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka?
mereka. Lu mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi sidi kongkon. Mestinya nek mereka ingin yo tangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng. Kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham nggih? Paham betul. Fair apa ndak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sing dadi korban. Niku atuh gale koyo rakyat kemen sejahtera terus aku kiyaine kon mikir. Aku ora kemen sejahtera kok kowe. Sing kemen sejahtera kowe sejahterano dhewe kok repot. Lah itu ukuran-ukuran yang talbis, artinya talbis rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Loh, yang nyuruh buktikan itu siapa? Mereka kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak mereka yang punya keinginan korbannya orang lain? Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad ora gelem nuruti kayak gendeng. Dari Nabi Muhammad aku karep tangekno dhewe kok takoki bareng-bareng sing karep kowe kok. Mulane nek ana kowe nak adol brambang tak adol iwak. Pak sing murah, Pak. Nek murah wis sing karep murah-murahno dhewe. Wah, aku sing di brambang kok pokon. Lah ini yang Allah ngeritik mereka walam tukhitu biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek kok jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok apa gendeng? Bisa boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Wong ini gendeng tapi omongan kok ngono. Paham ya? Paham ya kalau maksudnya? Makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Yaitu cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wahwal khallaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khallaq, ya wahab, zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulane sebenarnya ape mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke wayahe tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli syai'in qadir. Ya sudah begitu terus mati. Nah iso ninggal warisan ora ya mati wae aja penting ora iso wae mati ya mati ae ora usah pamit. Sing penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ya ora roh carane. Sakniki zaman mati nggih mboten roh carane. Padha-padha wong kula namung objek, namung makhluk. Mpun terserah jenengan. Aja kaya wong kafir berhubung ora roh carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggep itu mustahil. Itu kan aneh. Lha iku jenenge walam tukhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah tuh enggak apa-apa kalau kamu ilmiah enggak apa-apa debat saya kata Allah, tapi ya tentu mereka ada akan ilmiah karena mereka gendeng wis parah tenan. Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Taruh saja misalnya kowe seneng duit atau seneng cawe do ayu. Saya tidak bisa hidup Gus tanpa anak itu. Wong objek kok jadi ukuran. Zaman kowe orang seneng cah iku ya wis urip. Kowe seneng cah iku aja gede. Nyatane ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang nak untuk cintani dia. Lho objek kok jadi ukuran. Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba kamu ciptakan. Soalnya kowe rondo angkuh sithik. Wong kok bergantung cawe itu. Aku wong lanang kok bergantung cawe itu. Nak disenengi ya keren, senengi ku ino, gak di harga diri mungkin. Wong ngono kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah senengi ku ino, disenengi ngono keren. Mulane Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Kabeh Nabi ganteng-ganteng. Kok apa iku isin nabine seneng tapi gak disenengi. Ya, jadi jenenge Nabi Yusuf ku ganteng. Zulaikha wedan roh Nabi Yusuf. Mergo napa? Nabi Muhammad tuh ganteng-gantenge wong. Jenenge sinten niku sapa sing anak wong Yahudi Sofia nggih. Sofia binti Huyai niku anake raja. Niku wis ngerti nek Nabi garwane kathah. Niku derek perang bapake mau kepen roh wong kok terkenal ganteng-gantenge sepiro. Melok perang padahal dekne ning anake kiai cara melok perang. Mau kepengen roh gantengnya Nabi Muhammad. Bareng roh ganteng tenan terus raine gak mungkin. Nak rai goroh gak mungkin.
Apane dekne menangi debate bapake sama pamane iku debat. Padha-padha tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu yo iku sing dijanjekno ning Taurat. Ayo do iman. Mohsin, kita tokoh kok iman. Iku anake ngerti debat nih. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenan terus gak mungkin pembohong. Dekne ndonga mbek pangeran supaya perang iku kalah. Nak kalah bedekne ditawan. Bareng dekne ditawan tenan sesuai aturan perang, pokoke ghanimah di sing nyekel cah wedok iku ya dadi ghanimah. Kena Dihya Al-Kalabi. Dihya Al-Kalabi iku ya ganteng. Bareng kena Dihya kok habis sahabat bengok-bengok ya Rasulullah, Sofia iku putri raja. Kabeh kita ora rido nak kena napa? Dihya. Kudu kena jenengan. Masyhur itu akhirnya Dihya diomongin Nabi khud sabyan ghairuha. Pemek sapa wae sementing ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar fida, bayar tebusan, apa rasa bayar tebusan tapi dadi bojoku. Jadi Sofia, ya milih dadi bojone jenengan. Kok dekne edan Nabi ku zaman urung perang, kok Nabi ganteng. Ana alamate wong keramat iku ya disenengi ora kok seneng, paham gitu. Lah nek seneng ora pati keramat. Paham ya, seneng ora pati. Aku wis disenengi iku kondang berarti. Kaya Nabi sinten Yusuf, Nabi sinten Nabi Muhammad. Pancen ngoten aturane ngoten. Dadi kula baleni malih tak warai, mergi niki masalah ridane pangeran mbek boten iki taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung, dawuhe pangeran liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kersane pangeran niku nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya am bayyinah. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Ya kebenaran Allah termasuk kitabullah, Rasulullah dan sebagainya. Carane piye? Carane wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Kowe aja kaya wong kafir berhubung lemah iku ora mungkin dadi manusa meneh. Nggih. Tanah gamane manusa wis dadi tanah kok. Was mustahil. Lah mergo miskin mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Terus kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang menertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampean saiki tak walik saiki. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu. Somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah sing mbok sujud ya bersaksi, sing mbok maksiat. Terus kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mukhal tanah bersaksi. Kowe ora rasane dadi Nabi Adam. Apa kira rasane dadi Nabi Adam? Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, gak ada temannya, gak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Iku menawa kira-kira tiap macul tanah, wih dulurku iki mbahku iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu gak pernah dianggap mukhal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam nak roh tanah itu nangis, jangan-jangan itu saya, karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu gak tertarik dianalisis, tapi kalau melihat sperma ini asal usul manusia, sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati. Secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda hidup. Sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Wong objek. Bisa apa? Nyatanya iso dadi materi ini Nabi sinten? Ada. Paham sih kalau maksud. Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek, yukhsyaruna khufatan auratan, yamsuna ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Terus sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah?
Jawabnya Nabi sederhana. Zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi semuanya menjadi apa? Mungkin. Nah, orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Ya berat, berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenan, nggih. Napa dadi napa? Dadi goblok tenan. Jadi penting ya. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta Kusoy atau Baba Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolok ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek kok ngorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolok ukur harusnya dia yang membuktikan. Malah Nabi Muhammad sing dikongkon. Itu fair apa ndak? Ndak lah itu. Ojo kok kowe malah koyo wong munafik. Lho jebule Muhammad ra iso to ditantang ngono. Wah ya gendeng. Malahane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso. Ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah akhirnya dadi kafir. Sing munafik ya dadi tetep munafik. Waktu gale kula misalnya terkenal ki keramat terus rohin sowan. Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jagung, jenengan dongakno dadi emas. Nak ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku. Bareng aku ra iso tenan mulai wae jebule Gus wae wong biasa. Ndadekno emas iki ra iso. Lho yang ngukur kan dia. Yang ngukur dia, yang ingin dia kok aktore kon wong li. Wong li. Mulane kiai ku jogeman terkenal dongane mandi, ora apik. Mari kok masyarakat tuh gawe ukuran dhewe. Lan kula nu jarang donga. Umene donga pilkada loro, salami templek 200.000 wae, bareng ra dadi jebule dongane ra mandi. Salam templek 200.000 jalukno dadi napa? Bupati, bareng gak dadi jare dongane kiai ini. Ra mandi. Dal ra dadine mergo medhit iki. Gelem tuku larang ya tetep dadi zaman akhir. Ngerep kepala kayak 200.000 mesti napa? Dadi. Ya ngarepe wong kiai ne 200.000, malah masyarakat ora dikeki kon dadi. Jadi kita sekarang tuh seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang munafik itu mergo dawe pangeran walakinna aktsarahum iku ya jalun kadang diredaksekno layakilun. Memang enggak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Artinya tolok ukur ternyata subjek bukan apa? Objek. Eling-eling. Eling-eling tenan oke. Dadi mulane wong kafir dikritik Allah walam tukhitu biha ilman. Iwak tugale ngeten. Nabi Ibrahim ditakoki mbek sinten Namrud. Pangeranmu sapa? Nabi Ibrahim ya jawab, pangeranku yuhyi wa yumit. Qala rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Pangeran iku sing nguripno sing mateno. Terus jare Namrud, nak ngono wae aku iso. Ya nak ngono wae aku iso. Terus dekne ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Jare dekne nguripno mateno. Nah, seperti itu enggak bener. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiyang alim sing belajar Quran itu ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Nggih bahas sesuatu yang tidak
terkait itu tadi. Kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang apa tadi mati dihidupkan lagi, kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan, karena mereka yang punya teori itu, yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut napa membangunkan. Nanti kena dadi canom penti sepeda motor, coba wong tuamu sing mbok kongkon, sampeyan kowe kok wong tuamu sing mbok kongkon. Lan dunia zaman akhir kacau. Angger kepengin wong liya sing di gak sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian, jari sapa aku ya ora sugih. Wah yo kacau. Wae ukurane ngono, menteri hebat, presiden hebat nak kasih